Halo, Assalamualaikum teman pemilih. Selamat datang di podcast KPU Demak Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Bersama saya Nisa sebagai host kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai pengelolaan ketugasan di salah satu subbagian di Sekretariat KPU Kabupaten Demak, yaitu perencanaan data dan informasi atau biasa disingkat dengan subbagian Rendatin. Sebagaimana yang kita ketahui, Subbag Rendatin memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, yaitu meliputi penyusunan perencanaan, pengelolaan data, serta penyajian informasi yang transparan pada publik. Melalui podcast kali ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana pengelolaan ketugasan di Subbag Rendatin dilaksanakan, serta peran dan tantangan yang harus dihadapi Rendatin saat menjalankan tugasnya dan mendukung kinerja KPU secara keseluruhan. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Demak, yaitu Pak Krisna Adi Wijaya. Selamat siang Pak Krisna. Selamat siang Mbak Khairunisa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam, ada baiknya Pak Krisna memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang Mbak Nisa dan juga teman-teman yang lain, para pejuang demokrasi. Perkenalkan, saya Krisna Adi Wijaya, Kasubag Rendatin dari KPU Kabupaten Demak. Terima kasih Pak Krisna atas perkenalannya. Nah, kita langsung ke sesi pertanyaan ya Pak. Mungkin banyak yang belum tahu nih, sebenarnya di perencanaan data dan informasi itu pekerjaannya ngapain aja sih Pak? Ya, jadi begini Mbak Nisa, untuk apa yang dilakukan oleh subbagian perencanaan data dan informasi itu, sebenarnya kalau disederhanakan, Rendatin itu bisa dibilang itu dapurnya atau dapur utamanya KPU. Ya, jadi kami itu di Rendatin itu merencanakan, kemudian menghitung anggaran, dan juga mengolah data pemilih sampai dengan nanti menyajikan informasi untuk baik masyarakat maupun pimpinan, seperti itu. Berarti bukan cuma persoalan data saja ya Pak, tapi juga menyangkut perencanaan. Betul. Jadi di Rendatin sendiri itu tidak hanya dalam konteks data, tapi memang dalam perencanaan. Jadi ada 3 fungsi besar di Subbag Rendatin itu. Yang pertama perencanaan dan anggaran, yang dimana dia terus memastikan bahwa semua tahapan itu punya rencana dan juga biaya. Jadi kalau tidak kita punya rencana, tidak ada biaya, kan tidak akan berjalan. Nah, ini harus kita pastikan semua nih untuk yang perencanaan dan anggaran. Yang kedua itu adalah pengelolaan data. Ya, jadi pengelolaan data itu bisa berupa data yang sifatnya seperti data pemilih. Itu baik mulai dari DPS kemudian menuju ke DPT-nya juga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada informasi dan pelaporan. Nah, di sini dari konteks informasi dan pelaporan ini, data-data yang ada itu nanti kita himpun, sehingga nanti kita bisa menampilkan atau menyajikan data itu bisa menjadi referensi atau bahan baik itu untuk masyarakat maupun pimpinan yang nantinya akan dijadikan bahan untuk mengambil keputusan. Kalau dalam tingkat kita di lingkup KPU, kalau mungkin di masyarakat mungkin menjadi database atau mungkin data untuk pengkajian lebih lanjut, seperti itu. Jadi kalau diibaratkan itu KPU itu tubuhnya, sedangkan Rendatin itu otaknya ya Pak? Bisa jadi, ya. Jadi kalau istilahnya di KPU itu sebagai itu kita memang bagian dari otaknya. Ya, jadi memang semua itu basisnya dari data dari kami. Jadi kalau ada data yang istilahnya tidak
istilahnya ada kesalahan data sedikit pun itu nanti menjadi keputusan itu menjadi berbeda seperti itu. Sebenarnya kalau di lapangan ya Pak, tugas di Rendatin itu seperti apa Pak? Secara langsung? Ya, kalau di Rendatin sendiri dalam kegiatan sehari-harinya, dan kegiatan sehari-harinya itu cukup banyak untuk tugasnya. Jadi padatnya kegiatan di Rendatin itu meliputi diantaranya itu menyusun, tadi yang saya sampaikan, menyusun rencana dan anggaran. Yang kedua itu juga mengelola data pemilih, ya, baik itu berjenjang ketika itu tahapan, baik itu dari PPS, PPK, baru nanti ke kabupaten. Yang berikutnya input dan update data di Sidalih. Ya, ini merupakan sistem yang dipunyai oleh KPU untuk mengolah data pemilih menjadi nanti data-data yang benar-benar valid untuk dalam proses pelaksanaan di pemilu. Nah, setelah itu ada monitoring dan juga evaluasi. Jadi monitoring itu bukan hanya dari monitoring tahapannya saja ketika pemilu berjalan, tetapi juga memonitoring beberapa kegiatan yang memang sudah ada dalam rencana kerja. Dan seperti itu, evaluasi juga akan dilaksanakan nanti. Jadi evaluasi tidak hanya sekedar kegiatannya saja, tetapi penggunaan anggarannya juga. Ini nanti masuk dalam aplikasi yang namanya Emonef. Nah, setelah itu selain itu juga kami menyusun. Jadi semua kegiatan yang sudah berjalan itu kita susun menjadi bahan laporan yang nantinya akan menjadi bahan kalau memang diperlukan itu bisa menjadi bahan rapat untuk pimpinan. Dan laporan itu juga nanti akan kita publikasikan, bagian dari pertanggungjawaban kita kepada publik bahwa anggaran yang kita terima itu dilaksanakan dan juga sudah kita pertanggungjawabkan, seperti itu. Tadi kan Pak Krisna menyebutkan kalau Rendatin itu mengelola data pemilih. Yeah. Jadi data dari pemilih ya Pak, data pemilih dari desa sampai kabupaten itu lewatnya dari Rendatin. Ya, betul Mbak. Jadi proses untuk data pemilih, kita menyajikan data itu prosesnya memang diawali dari data desa, dari PPS. Ini dalam konteks tahapan. Jadi dari desa itu kita olah, kemudian banyaknya masukan itu, mungkin ada data-data yang perlu di TMS kan dan sebagainya, itu nanti masuk ke dikelola lagi menjadi data yang naik ke PPK. Nah, dari PPK itu nanti juga akan diolah lagi, dipastikan kevalitannya, baru nanti akan dikirim ke KPU Kabupaten Kota. Nah, dari semua data itu yang menghimpun dari kita, dari Rendatin. Jadi nanti proses kalau dalam pemilu itu ada yang namanya data dari DP4 menjadi DPS dan DPT dan seterusnya. Itu lewatnya di kita di Rendatin. Seperti itu. Kalau misalnya Pak ada satu data yang salah, pasti dampaknya itu besar ya Pak? Betul, sangat besar sekali. Jadi data yang kita dapat itu memang harus benar-benar divalidasi dan dipastikan bahwa data itu istilahnya untuk komponen-komponen itu harus sesuai dengan real yang di lapangan, sehingga data itu menjadi akurat, menjadi komprehensif, supaya hak pilih nanti teman-teman itu ataupun pemilih yang ada di bawah itu bisa terakomodir. Nah, Pak Krisna kan sudah menjadi Kasubag di Rendatin kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. Nah, selama menjalankan tugas sebagai Kasubag di Rendatin, apa aja sih Pak tantangan yang dihadapi Pak Krisna? Ya, jadi banyak Mbak Nisa dan juga teman demokrasi yang menyaksikan. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Subag Rendatin itu kendala maupun tantangannya sangat banyak ya. Terutama itu yang lebih utama itu di data pemilih. Data pemilih itu sifatnya dinamis, bukan statis. Ya, jadi berubah setiap saat. Hari ini data itu valid, tetapi bisa jadi besok itu berubah. Contoh adanya perubahan data yang istilahnya perubahan NIK, seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Hari ini NIK-nya sudah sesuai, tetapi ternyata ketika dicek kembali data itu tidak sesuai. Nah, kemudian ada juga yang pindah domisili, seperti itu. Setelah itu juga ada yang meninggal. Nah,
data-data ini kalau tidak segera kita istilahnya perbaiki, kita validasi, yang nantinya akan menjadi permasalahan di belakang hari. Ya, jadi pemilih itu akan menjadi ibaratnya nanti dia tidak terakomodir untuk hak pilihnya. Ini kan menjadi permasalahan yang sangat besar. Jadi tantangan kita itu memanage waktunya. Jadi tantangan yang memang kita agak krusial itu ya ketika tahapan itu di pengelolaan data pemilih ini, sehingga kita memastikan supaya tidak ada data yang ganda seperti itu, karena dari yang dulu-dulu itu data-data itu yang mungkin sudah meninggal itu bisa juga muncul kembali. Nah, ini yang perlu kemarin kita sinkronkan data itu dari database kita, kemudian disinkronkan juga dengan data dari Kemendagri. Ini yang nantinya akan menjadi satu data yang kita olah menjadi data yang tadi saya sampaikan menjadi data yang valid untuk bisa di konsumsi oleh masyarakat, tapi dalam konteks yang sudah ada batasannya. Ya, jadi tidak serta-merta data itu kemudian bisa kita munculkan semua, tidak, karena ada etika-etika yang atau aturan yang memang sudah mengatur terkait dengan data-data yang bersifat pribadi seperti itu. Berarti persoalan mengenai data pemilih ini tidak akan pernah benar-benar fix ya Pak? Ya, jadi untuk data pemilih itu kalau dikatakan dia harus fix, ya tidak juga. Karena sifatnya dia itu kan dinamis ya, jadi dia bergerak. Makanya kita itu tantangannya di situ. Jadi ada deadline yang harus kita tentukan, yang harus kita ketati, kemudian secara timeline itu harus jelas juga. Jadi antara di hitungan kita matematis di kertas dengan di lapangan itu pasti akan jauh berbeda. Nah, ini makanya kan perlu dipastikan kembali perencanaan yang memang tadi sudah kita bahas di awal ya, perencanaannya bukan hanya terkait anggaran, tetapi perencanaan bersifatnya teknis itu juga harus kita pertimbangkan. Karena apa? Karena tadi data itu bergerak, bukan data yang statis. Kalau data statis kita tidak istilahnya tidak terlalu dipikirkan, karena pasti akan tetap. Tapi kalau yang namanya dinamis itu kita harus update informasi, sehingga data-data tersebut itu ketika pun waktu pemilihan, ketika pengiriman data itu terlambat, itu juga akan mempengaruhi, karena kita untuk data pemilih, penetapan data pemilih dan sebagainya itu kan ada tenggang waktu. Kita punya tahapannya itu berjalan, bukan tahapan yang bisa ibaratnya buat besok itu tidak bisa. Jadi tahapan-tahapan yang ada itu harus dilampaui dan dilaksanakan itu sesuai dengan schedule yang ada, perencanaan yang ada itu, jadwal-jadwalnya itu. Kalau lewat satu hari itu sudah berarti kita sudah terkena ibaratnya sanksi seperti itu. Jadi real time harusnya. Kita punya jadwal 3 hari, ya 3 hari itu harus selesai seperti itu. Itu yang untuk data pemilih seperti itu, karena jenjangnya sudah berubah nantinya seperti itu, Mbak Nisa. Nah, Demak kan ini sering banjir ya Pak, terutama di wilayah Kecamatan Sayung. Terus apa sih pengaruh banjir tersebut terhadap data pemilih? Ya. Jadi kalau terkait dengan data pemilih dengan kondisi yang banjir, jadi itu lebih banyaknya bukan hanya ke data pemilih. Jadi kita masih bisa melakukan data pemilih itu bisa kita proses meskipun itu mungkin agak terlambat dalam pengirimannya, tetapi dengan adanya teknologi ini kan masih bisa kita istilahnya kita antisipasi. Tapi yang menjadi permasalahan di bawah itu bukan masalah pengiriman datanya, tetapi proses pelaksanaan menciptakan data itu. Karena kan ketika pemilu itu kan harus dilakukan coklit. Nah, ini teman-teman yang di bawah ini, pantalnya yang mungkin dari kondisi-kondisi tersebut, jadi tidak hanya di Sayung ya, mungkin daerah yang pesisir yang lain itu ketika melakukan coklit itu dengan kondisi pas rob tinggi itu kan juga istilahnya menjadi hambatan, karena tidak bisa diakses lewat pakai motor atau mobil, pasti akan melakukan dengan konteks jalan kaki. Ini kan juga memakan waktu kan seperti itu. Kemudian kalau nantinya data itu terlambat, kemudian kita sudah harus menyusun kebutuhan logistik, kemudian kita harus
penentuan lokasi TPS, ini kan juga menjadi data kita, acuan kita. Jadi ketika Rob itu datang, ketika teman-teman Pantale itu berjalan, itu dalam pelaksanaannya teman-teman itu juga sudah kita bekali untuk memetakan TPS, kan seperti itu, lokasi TPS-nya. Nah, yang jadi permasalahannya sih ketika TPS sudah ditentukan, oh Sayung, desa Sayung TPS 1, ternyata TPS 1 itu dia terkena rob dan itu tinggi, dan dikhawatirkan bahwa nanti pada waktu pelaksanaan itu tidak bisa digunakan. Nah, ini kan menjadi data kita untuk mencari solusi, kan seperti itu. Bagaimana nanti kita mencarikan TPS untuk relokasi ataupun TPS cadangan yang sekalian nanti ketika pelaksanaan itu tidak terkena rob, kan seperti itu. Itu juga nanti termasuk dengan distribusi logistik juga, seperti itu, Vanessa. Selain itu, apakah ada tantangan lain, Pak, misalnya mengenai koordinasi antara PPK, PPS, dan juga KPU? Ya, kalau koordinasi itu pasti akan kita lakukan. Jadi sebenarnya bukan tantangan yang sangat berat, tapi ini sangat penting. Ya, karena koordinasi itu bagi kita itu linearnya itu sangat penting, hierarkisnya. Jadi kalau koordinasi kita kurang dengan PPS ataupun PPK di waktu tahapan dan juga dengan instansi yang lain, ke samping stakeholder terkait dengan data pemilih, di hal ini di Dukcapil, mungkin dari Polres juga terkait data narapidana dan sebagainya, itu di Rutan juga. Ini ketika kita tidak update, tadi saya sampaikan tidak update atau tidak ada koordinasi yang mumpuni dengan kondisi tertentu, jadi data itu akan menjadi data yang tidak valid kembali. Makanya pemahaman itu harus kita sampaikan ke teman-teman PPS, PPK, itu harus sama dengan apa yang kita pahamkan. Jadi visi misinya kita itu apa yang kita sampaikan A, itu harapan kami di bawah itu juga A, bukan menjadi ambigu lagi, itu kepastian karena data, bukan menjadi B, C, D. Ini nanti kalau sudah seperti pemahaman itu tidak satu visi ataupun tidak sepaham, itu akan menjadi hal yang berubah. Jadi nanti di lapangan akan berbeda, pasti akan berubah untuk untuk data itu, seperti itu. Itu yang terkait dengan data pemilih ya. Jadi banyak kendala, apalagi nanti juga belum di sistem. Jadi sistem itu terkait dengan kecepatan kita mengakses mengupload ataupun menginput data di Sidalih kalau yang dengan sistem pemilih itu. Ya, jadi Sidalih itu kalau data yang kita dapat itu terlambat, kita kan juga akan terlambat juga. Dalam arti begini, kita di deadline ibaratnya 2 hari, dan data itu sedangkan kita sudah punya planning 1 hari atau 3 hari sebelum atau 2 hari sebelumnya itu sudah selesai. Nah, kalau ini nanti kita inputnya berbarengan dengan semua, tidak hanya Kabupaten Demak ya, tapi di semua kabupaten di Indonesia, itu kan otomatis akan jadi bottleneck. Ini akan jadi lambat. Nah, ini prosesnya yang nanti akan menjadi kendala kita ketika kita mau mengambil rekapitulasinya, mau persiapan untuk pleno dan sebagainya, ini akan terhambat untuk proses yang di Sidalihnya. Jadi belum lagi kalau nanti ada maintenance ataupun aplikasi yang tidak berjalan. Ini yang harus kita antisipasi. Makanya kita perencanaan itu perlu untuk matang untuk memanage hal-hal seperti itu menjadi Sidalihnya. Belum nanti ketika ada sirekapnya juga seperti itu. Dengan semua tantangan yang telah Pak Krisna sebutkan tadi, sebenarnya apa sih prinsip utama bekerja di Rendatin? Jadi prinsip utama kita di Rendatin sendiri, Mbak Nisa, itu adalah yang pertama itu, yang paling utama itu akurasi. Akurasi. Jadi ketika kita sudah memanage dengan baik, kita sudah menjadikan semua data itu sebagai acuan. Kalau tidak akurat, itu akan menjadi data yang salah, dan ini akan menentukan hasil itu menjadi tidak sesuai yang dengan kita inginkan. Ya, jadi sebenarnya tantangan-tantangan besar itu maupun prinsip yang besar itu bukan sekedar di teknis,
tetapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kecepatan, akurasi, dan juga koordinasi di tengah perubahan-perubahan kondisi yang terus berubah setiap detiknya, bukan lagi menit tapi detik. Ini yang harus kita jaga untuk kita untuk jaga untuk ke depan ataupun dalam kegiatan atau pekerjaan yang saat ini kita lakukan. Luar biasa ya teman pemilih, di balik pemilu yang kita lihat selama ini ternyata ada kerja keras dari tim Rendatin yang memastikan segalanya berjalan secara akurat dan tepat waktu. Terima kasih Pak Krisna atas sharing dan insight yang berharga kali ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih Mbak Nisa, sama-sama. Jadi juga teman-teman pemilih yang lain, semoga teman-teman juga paham terkait dengan proses yang ada di KPU. Saya Nisa sebagai host kali ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk pantengin terus podcast KPU Demak Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Salam demokrasi.